dari pintu, maka luar biasa terdengar dari dalam rumah daripada seorang yang mengeraskan suaranya dengan mengatakan ya tarim tarim tarim. Dan saat itu saya tidak ngerti, tidak ngerti apa maksudnya ini. Dan ketika kita masuk dipersilakan oleh keluarga beliau, dan ketika itu kita dimasukkan dalam satu ruangan yang beliau rahimahullahu taala rahmatal abrar itu sedang terbaring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ahlil wilayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahlil ilmi wal hidayah. Wa ala alihi wa sahbihi hum wajadul inayah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin la yahdim ila tariqil haqqil bidayah hatta yasil ila nihayah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para saudaraku semua pemirsa MTSA Channel dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah dengan atas nikmat Allah yang begitu besar. Pada siang ini alhamdulillah kita telah diberi kenikmatan oleh Allah untuk hadir bersama. Kita berjumpa dalam acara kenangan bersama guru kita Syekh Zauizam. Bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bersyukur pada Allah pada hari ini di kenangan berikutnya kita alhamdulillah telah hadir bersama kita bersilaturahmi di tempat kita, telah berziarah di makam guru kita, salah seorang ustadz kita yang pernah berjumpa dengan guru kita. Mungkin nanti ada cerita-cerita yang menarik yang membuat kenangan untuk kita lebih mencintai guru kita dan mencintai para alim ulama. Hadir bersama kita alhamdulillah Al-Ustadz Kemas Hasan bin Utsman Al-Hafiz. Beliau salah seorang ustadz yang alhamdulillah baru-baru ini setelah selesai menjalankan pembelajaran beliau di Tarim Hadramaut, beliau telah pulang ke Palembang. Kebetulan para jemaah sekalian, beliau asli Palembang ya. Karena kita sebutkan Kemas tadi, insyaallah kita juga ini Kemasnya. Alhamdulillah keluarga-keluarga Kemas ini kita bertemu di sore ini Ustaz ya. Jadi kita ada wakil kita ya dari Palembang asli yang telah menjadi seorang hafiz. Al-Hafiz juga menjadi sempat belajar ya di Tarim di Hadramaut di Yaman. Kita tanpa membuang waktu, kita akan ngobrol santai bersama Ustadz kita Ustadz Hasan mengenai perjalanan beliau. Mungkin kita perlu perkenalan dulu. Mungkin di Palembang sudah banyak kenal beliau, tapi di luar Palembang mungkin ada juga siaran kita ini ditonton di beberapa negara. Jadi mungkin perkenalan dulu Ustadz ya, perkenalan. Mungkin cerita sedikit Ustadz, bagaimana bisa sekolah di Tarim, berapa lama itu Ustadz ya? Fadhil Ustadz. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Perjalanan saya pada saat di dalam menuntut ilmu ini dari tahun 2007. Alhamdulillah Allah memberikan taufik untuk bisa memasuki pondok pesantren di kota Palembang ini. Dan beberapa guru yang kita temui seperti Kiai Haji Ahmad Nawidenci, kita ambil dan kita setorkan hafalan kita dengan beliau, dan begitu juga kepada guru kita Kiai Haji Ahmad Idris Kailani dan beberapa para habaib yang ada di kota Palembang ini. Dan yang sangat mengesankan saya kurang lebih tahun 2011 di pondok pesantren kita ada ingin mengadakan suatu acara, dan ini kenangan sangat
memenuhi daripada diri saya dan hati saya sampai sekarang. Kita ada majelis tidak jauh dari sini di Masjid Al-Ikhlas. Setiap kali saya mengisi di majelis itu, maka saya terkenang dengan kenang-kenangan ini yang tidak bisa dilupakan. Pada saat di pondok pesantren kita ingin mengadakan suatu acara, kalau tidak salah acara Isra Miraj. Kita berniat untuk mengundang daripada guru kita Syekh Abdullah Zawawi Izam. Dan yang luar biasanya tepat mungkin di belakang tempat ini saya masuk dari pintu, maka luar biasa terdengar dari dalam rumah daripada seorang yang mengeraskan suaranya dengan mengatakan ya tarim tarim tarim. Dan saat itu saya tidak ngerti apa maksudnya ini. Dan ketika kita masuk dipersilakan oleh keluarga beliau, dan ketika itu kita dimasukkan dalam satu ruangan yang beliau rahimahullahu taala rahmatal abrar itu sedang terbaring, dan kita beritahu maksud kedatangan kita datang ke sini. Dan luar biasanya tidak lama daripada peristiwa tersebut, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada kemudahan untuk benar-benar bisa berangkat ke kota Tarim untuk belajar kepada guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid. Dan saat itu barulah saya paham, oh ternyata yang dibilangi oleh Kiai Zawawi Izam bahwasanya saya ini bisa ke Tarim. Alhamdulillah. Ya, bisa berangkat ke Tarim. Alhamdulillah. Ini benar-benar ya menarik Ustaz cerita antum bahwa ya beliau mungkin sudah ada rasa-rasa ya, ada bahwa antum itu memang mau mungkin tinggal di Tarim gitu ya. Berapa lama Ustaz ditinggal di Tarim? Adapun di kota Tarim kita sekitar 6 tahun. Oh, 6 tahun. Ya, 6 tahun. Saya berangkatnya itu kurang lebih tahun 2013 awal. 2013 awal dan alhamdulillah pulangnya 2019 2019. Dan alhamdulillah yang kita bilang tadi, tanpa ada suatu kelengkapan, suatu bahkan biaya tidak ada. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan. Mudah-mudahan ini merupakan sebuah keberkahan. Keberkahan daripada pandangan seorang yang dekat dengan Allah seperti Syekh Zawi Izam ini. Alhamdulillah. Jadi di sana di Tarim memang agak jarang orang kita, khususnya orang kita Palembang, Ustaz, bisa belajar di sana ya. Mungkin syarat-syarat untuk sampai ke sana cukup berat ya. Di antaranya kita harus berapa juz untuk hafal Qur'annya? Kalau di sana kurang lebih 5 juz. 5 juz sudah harus hafal dulu gitu. Kita punya modalnya ya. Di antum apa istilahnya untuk 30 juznya di sana selesai. Di sana. Dulu setoran dengan Ustadz Nawawi Denci itu sebanyak 17 juz. Belum lengkap. Jadi alhamdulillah di tahun pertama mengingat hafalan Al-Qur'an ini mudah lupa. Jadi kalau kita langsung ke kitab mungkin bisa menjadi lemah hafalan. Jadi dianjurkan oleh para guru-guru kita di sana untuk menyelesaikan hafalan dulu sebanyak 30 juz dalam 8 bulan. 8 bulan setelahnya baru diberikan ijazah, alhamdulillah mendapatkan ranking 2 dari alhamdulillah langsung dari Habib Umar ya. Selain Habib Umar bin Hafiz, siapa lagi di sana jumpa ngajar mungkin antum? Yang di sana daripada para ulama besar salah satunya kakak beliau sendiri, Mufti Tarim sekarang ini Al Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan juga yang sering datang ke sini Syekh Husain Umar bin Husain Al Khatib yang sering datang Palembang saat ziarah kubroh. Nah, beliau itu guru yang paling berkesan di hati kita. Yang salah satu beliau anggota fatwa di kota Tarim. Ya kepingin juga kita nih Ustaz bisa setidaknya bisa ngambil keberkahan untuk bisa sampai ke, tolong doakan orang-orang majelis kita yang bisa sampai ke Tarim kan. Tidaknya ikut daurah Pak ya, yang 40 hari 40 itu. 40 hari daurah. Ya, jadi kita mohon doa, kita para jamaah sekalian, saudara-saudaraku, berdoa supaya kita bisa sampai ke Tarim
bisa kita tahu di sana tempat berkumpulnya para wali-wali Allah ya, ribuan di sana. Jadi di sana juga ada tempat kita Ustadz alhamdulillah dulu hampir jadi karena kita pernah mau berziarah ke sana sekalian hadir di hall Nabi Allah Hud alaihissalam ya dulu. Di rombongan sudah kita siap. Rupanya keadaan di sana yang kurang aman. Yeah. Jadi belum rezeki kita. Padahal kita sudah mempersiapkan diri sekalian mau umroh waktu itu, umroh bareng ya. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya Allah kabulkan hajat kita. Ya. Nah, jadi bisa sampai ke Tarim gitu. Jadi mudah-mudahan sudah semangat kepada kawan-kawan kita Ustadz. Jadi semangat beliau untuk bisa mungkin Ustadz berbagi tipsnya atau gimana untuk anak-anak kita di sini. Ada anak-anak tapis kita juga, ada jemaah majelis. Mungkin pengen juga sekolah di sana. Bagaimana mungkin ada apa awal yang harus mereka persiapkan? Misalnya apa bahasa Arabnya, apa Al-Qur'annya? Mungkin ada sedikit masukan ini dari Ustadz. Untuk bisa ke Tarim, sekarang ini yang paling terpenting itu ada suatu niat yang kuat, tekad yang memang betul-betul berada dari dalam lubuk hati kita, sekaligus ikatan hati dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Faqihul Muqaddam, salah satu daripada ulama besar, para leluhur dari ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di sana, tidak ada orang yang datang ke Tarim itu kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Al-Imam Alwi bin Syahab juga bilang, tidak ada orang yang datang ke Tarim kecuali namanya sudah dipanggil oleh Faqihul Muqaddam. Artinya orang itu memang betul-betul pilihan dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di samping kita menyiapkan daripada kualitas keilmuan kita, baik itu yang pastinya harus berbahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab juga susah, repot di sana. Yeah. Paling tidak ada pengetahuan dasar tentang masalah fikih, dan juga diupayakan juga bisa baca kitab, menguasai ilmu nahwu dan shorab, dan berbagai macam daripada ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang lainnya daripada ilmu-ilmu dasar dalam agama kita. Dan juga yang paling terpenting juga daripada kesiapan kita untuk jauh dari keluarga. Kebanyakan kawan-kawan di sana oleh karena mereka ingin ke Tarim cuma hanya ikut-ikutan, akhirnya sudah sampai di sana 1 tahun, 2 tahun. Mungkin kalau dari sini enak kita membayangkan kalau di sana gimana-gimana. Tapi pas di sana mungkin kalau orang tidak siap, mungkin pengen cepet pulang. Nggak tahan ya. Nggak tahan. Jadi ada yang menarik katanya di sana, Ustaz. Nggak tahu, ini info aja. Memang benar apa kalau pasar di sana laki-laki semua, Ustaz? Iya. Masya Allah. Di zaman Al-Habib Alwi bin Syahabuddin, beliau menyatakan di pasar daripada pasar Tarim itu berada di sana lebih dari 1000 para wali. Allah. Artinya apa? Artinya di dalam pasar mereka dulunya tidak diperkenankan orang berjualan kecuali mereka harus menghafal 1/4 dari kitab tandih. Kitab fikih yang besar itu mereka hafal. Artinya yang jualan sana juga orang yang merupakan paham dalam agama. Nah, ketika kita lihat di sana dengan mata kepala kita sendiri, ternyata benar apa adanya, apa yang kita baca dalam buku-buku, dalam internet. Kita lihat ketika orang-orang di sana tidak ada pembeli, mereka baca Quran. Tidak ada pembeli, mereka saling merojaah daripada kitab-kitab yang dibahas. Kalau di Palembang ini para ulama-ulama besar, kiai-kiai. Jadi luar biasa sekali. Penuh mereka dengan berzikir kepada Allah dalam pasarnya, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ulama kita daripada, kalau tidak salah, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad atau selainnya, daripada murid beliau, yang ketika sebelum masuk ke pasar, sebelum buka tokonya, salat 300 rakaat salat duha. Artinya penuh dengan rohani yang besar, penuh dengan penerapan daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak ada zaman sekarang di sana
cat di sini, betino, buka aurat lain sebagainya. Bahkan kalau ada betino yang beli baik, itu mereka lengkap dengan cadarnya, tidak membuka apapun. Dan pada umumnya yang jualan lelaki semua. Setan takut masuk pasar kita. Iya. Kalau sini tempat yang dibenci Allah ini, pasar ini kan. Di sana tempat yang ditakutin setan mungkin banyak wali-wali Allah. Pasarnya kayak lebih dari masjid. Alhamdulillah. Jadi sebelum ditutup Ustaz, mungkin ada pesan-pesan Ustaz, pesan untuk para jemaah kita, para murid-murid dari guru kita yang sempat menonton ini, mungkin ada antum sedikit pesan-pesan sebelum kita tutup ini. Insyaallah. Adapun pesan-pesan terkhususnya saya berikan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah Majelis Ta'lim Sultan Agung Palembang, teruskanlah daripada perjuangan guru kita. Teruskanlah apa yang menjadi sebuah penyenang beliau di alam barzakh. Karena ketika kita hadir dalam majlis menuntut ilmu dan lebih semangat lagi menyebarkan ilmu, maka beliau mengetahuinya. Beliau itu tahu siapa-siapa dari muridnya yang masih meneruskan perjuangan beliau. Maka dari itu jangan malek-malek ketua Palembang itu dalam hadir majlis taklim dan dalam menambahkan pengetahuan ilmu agama. Kalau kita kenang guru kita Syekh Zawawi Izam rahimahullah taala, saya pernah hadir di terakhir daripada hayat beliau. Di akhir hayat beliau, kalau tidak salah acara Isra Mi'raj atau Isra Mi'raj. Beliau dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak bisa berjalan, dan dalam keadaan kondisi yang sangat lemah, tapi memaksakan diri untuk dituntun, untuk dibawa ke tengah-tengah majelis yang kalau tidak salah waktu itu yang ceramah Ustadz Ahmad Habsyi. Itu. Jadi dari situ juga saya pribadi mengambil pelajaran. Sang syekh yang sudah alim, sudah arif, sudah dekat dengan Allah, banyak muridnya, ini masih memaksakan diri untuk hadir dalam majlis karena beliau mengetahui kadar daripada kemuliaan ilmu tersebut. Maka bagaimana dengan kita? Ketika kita benar-benar cinta dengan beliau, maka kita ikuti daripada semangat beliau, ikuti perjuangan beliau dan teruskan. Dan wabil khusus juga sangat dianjurkan sekali untuk mengamalkan dan juga menyampaikan apa yang beliau telah ajarkan, karena itu merupakan sebuah ilmu yang bermanfaat yang akan terus-menerus beliau rasakan di alam kuburnya dan sampai hari kiamat dengan kita meneruskan apa yang beliau telah ajarkan. Karena salah satu yang tidak terputus ketika orang meninggal dunia adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan apa yang beliau telah ajarkan itu kita teruskan. Kita teruskan agar tabungan-tabungan beliau ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sebuah amalan yang sangat menyenangkan beliau rahimahullah taala. Dan jangan lupa juga kalau kita sempat setiap hari ziarahi makam beliau. Tidak sempat, kita minimalnya setiap minggu, setiap satu pekan sekali. Paling bagusnya setiap hari Jumat kalau kita di Zambal sana. Di Zambal setiap Jumat pagi dianjurkan untuk menziarahi para makam-makam solihin, makam aulia. Dan terkhusus alhamdulillah sekarang kita tidak susah-susah, tidak jauh-jauh harus ke Tarim, betul di sini dekat kita daripada orang yang dekat dengan Allah, guru kita bersama, dan mudah-mudahan itu menjadi penguat ta'alluq qulub, ikatan hati kita dengan beliau, dan mudah-mudahan di hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau. Karena pemberi syafaat itu ada 3, para nabi, para orang mati syahid, dan ulama. Dan mudah-mudahan dengan kita ziarah, punya ikatan emosional yang khusus dengan beliau, kita dikumpulkan dan diberikan syafaat oleh beliau. Jadi Ustaz, kalau guru kita ada, alangkah senang beliau melihat antum dia paling cinta sama orang yang hafal Quran. Lapis paling cinta dia. Jadi dia sangat bergembira apalagi hadir. Insyaallah beliau tahu Ustaz. Insyaallah beliau tahu antum hadir di sini dan menyenangkan beliau. Waktu kita sedikit Ustaz ya. Ini cerita ngobrol yang menarik sebenarnya, nanti mungkin di lain waktu kita minta Ustaz lagi untuk hadir di sini. Kita buka bab lain mungkin untuk menambah ilmu, berbagi ilmu apa yang sudah Ustaz dapat dari Tarim ya. Jadi pada saudara-saudaraku, kita akhiri pertemuan kita, ngobrol bareng kita mengenai guru kita Syekh Zawawi Izam
Sampai jumpa ya nanti pada pertemuan berikutnya dengan Al-Ustaz Hasan bin Usman Al-Hafiz. Jadi kita mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.